pas saya nanja itu kan jalan tuh agak nanja kan jalan. Pas saya jalan itu lihat ke bekas potongan pohon itu kok ada yang duduk gitu. Setelah lihat-lihat kok pakai bajunya tuh baju lusuh gitu Mas, putih. Putih. Oh ya, pattern ya. Pattern setan Indonesia ya, baju putih lusuh, bajunya kepanjangan gitu ya, rambutnya kepanjangan gitu. Nah, Mas Tegar, selain bertemu dengan si mbak-mbak yang tadi di pom bensin Akpol itu, kamu nggak dengar suaranya apa nggak dengar? Nggak ada suaranya pas. Itu tuh Mas, waktu dia nengok ke kamu itu, dia tuh mau ngomong sesuatu loh sebenarnya. Mulai dari nol ya. Mungkin. Kamu udah kadung kabur sih, untung kamu nggak bawa motor itu. Kalau bawa motor udah ngeluarin selang itu loh. Alah opo. Ya Mas Tegar, coba ada lagi nggak Mas pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan selain yang pertama? Yang kedua sih. Yang kedua juga nggak terlupakan. Soalnya yang lihat nggak cuman saya. Wah si anjing. Berarti banyak orang nih nonton nih berarti ya. Itu kejadiannya sekitar tahun 2014 kalau enggak 2015. Umur berapa? 15-16 ya. 15-16. Ngerokok enggak nih? Ngerokok. Ya. Nanti ngerokok bareng ya. Nah itu saya punya adik saya dia orang Tuli atau tunarungu. Serius Mas? Aduh Nah. sih, enggak boleh dipercandain ini. Nggak mau ngece Sebenarnya loh. dari Enggak. keluarga saya tuh yang paling peka tuh awalnya tuh yang bisa lihat tuh adik saya. Adik dulu. Cuman dia cuma bisa membahasakan dengan bahasa isyarat. Oke. Nah pas itu mamah itu dapat info dari om ada kayak apa ya pengobatan alternatif bisa buat nyoba nyembuhin adik saya gitu. Nyembuhin Siapa tahu adiknya. bisa dengar gitu. Oh gitu. Tapi secara medis itu memang dari lahir atau gimana? Dari lahir. Oke. Nah, jadi itu ceritanya tuh kita ke Bogor Mas. Main ke Bogor nih, wisata. Ya itu. Oke. Mau ngobatin adik saya rencananya. Oh mau ngobatin itu. Kirain wisata. Terus. Terus yang ngasih info itu kan om dari mamah tuh. Udah selesai dari tempat pengobatan itu kita pulang istirahat di rumahnya om itu. Oke. Nah kebetulan om ini tuh dia tuh mungkin nggak tahu ya tuan tanah atau gimana jadi rumahnya tuh nggak besar tapi area Luas. Halamannya. gitu. Berarti halamannya itu seakpol ya? Nggak sampai ya? Mungkin Rumahnya satu di tengah gitu ya? Gede banget tuh, tuan tanah banget loh itu loh. jadi Tanah rakyat, wijian. Ada moralnya gitu loh. rumahnya itu tuh ada di tengah-tengah kayak hutan gitu mas. Mau masuk ke rumahnya tuh harus ngelewatin hutan dulu. Oh, aku kebayang. Ini kayak Luring banget ya? kayak rumahnya Kilua nih pasti nih. Hunter x Hunter ya. Ada yang tahu Hunter x Hunter enggak nih? Rumahnya Kilua kan tengah gunung itu. Aduh, nggak Kalau tahu. mau masuk lewatin hutan dulu itu. Kayak gitu enggak? Enggak nonton anime ya? Enggak. Oh iya, dah. Beda server. Lanjut. Itu rumahnya tuh kayak rumah apa ya? Antara rumah Betawi atau pokoknya rumah yang Iya, Samping. apa kok aku sok tahu ya? Tapi kamu ini menarik nih. Mbak Vina ini kan bersebelahan dengan Mas Tegar. Kalau Mas Tegar cerita tuh kamu dapat gambarannya enggak? Iya. Serius? Visualnya udah Coba kelihatan. ceritain Mbak, gimana? Jadi bentuk rumahnya itu bukan ala-ala Belanda, lebih kayak sederhana, cuman gentengnya itu ciri khas banget era Jawa Barat. Maksudnya genteng yang melebar, terus ukirannya kan kalau di Jawa kan kayak ukiran apa sih jati, kayu jati gitu. Kayu Ini jati. enggak, ukirannya tuh kayak gelombang air. Gelombang Iya, air. itu identik sama istilahnya batiknya orang Cirebon sama Jawa Barat tuh kalau nggak air awan. Nah itu Oh, gitu. gentengnya ada luriknya. Bener nggak sih Mas? Apa aku Bener. salah nih? Kamu dapat bayangan waktu dia di Akpol paling telat sebuli roaming providermu benerin. bener. Bener betul. Bener dong. Terus sekitarnya itu luasnya tuh bener. Betul, dari pagar ke rumah tuh jauh. Jauh.
Serius? Malah nggak ada pagernya nggak sih? Ya nggak ada pagar. Wajay. Jadi Masuknya aku tuh dapat kayak 2 juta nggak? Bisa nebak kamu ya? Kamu curang, kamu gak boleh ikut kuis ya kalau ada kuis ya? Iya, terus pas. kebayang kayak mau masuk ke itu loh, ke film-film KKN Desa Penari kan masuk ke desanya. Iya kayak Conjuring kayak gitu. gitu loh. Ini KKN Desa Penari malah tekan Conjuring. Iya hampir sama. Oh, hampir Soalnya sama kayak ya. Tengah-tengah kawasan pohon lebat. Yeah. Oke, berarti ini ada sebuah rumah di tengah kawasan yang luas sekali, pohon-pohonnya banyak. Oke, aku udah kebayang. Kamu berapa lama menuju ke rumahnya? Mungkin ya sekitar 15-20 menit. Lama juga ya, naik mobil itu. Mobil. Soalnya jalannya masih jalan tanah gitu mas. Jalannya masih jalan tanah, bener gak Pak? Setapak, iya. Terus apa lagi coba Dan kita pohonnya membuktikan tuh ini, guys. bedanya, pohonnya besarnya tuh kayak arang-arang ya, maksudnya jauh-jauhan. Bukan yang kayak kalau kebun kan istilahnya yang rengket-rengket gitu mas pohonnya, antara pohon sampingnya tuh deketan. Ini enggak, ini yang benar-benar pohonnya tuh besar, si gagang pohonnya tapi arang-arang jauh-jauh. Terus lebatnya daunnya itu yang menutupi, yang kesannya tuh kayak teduh, dingin, adem ya itu. Betul mas? Betul. Waduh, ada janjian 4 juta toh. nih aku. Ini ada janjian nih teman-teman. Saya penasaran ini. Coba nanti kita buktikan yang lain. Terus mas. Akhirnya sampailah ke rumah si bapak ini. Rumahnya om itu rumahnya tuh kalau digambarin mungkin dia persegi panjang. Persegi panjang, oke. Kalau pernah lihat rumah-rumah kayak di Sidul gitu. Rumah-rumah sidul gitu ya. Jadi rumahnya tuh masuk itu kayak apa ya? Kebuka gitu mas. Ini ruang tamu, terus sini dapur. Langsung los. Yeah. Oh tanpa sekat. Kamarnya tuh yang ada di sebelah kanan. Oke. Apa yang terjadi di sana mas? Jadi pas sampai di sana itu sekitar maghrib ya. Jadi pas baru-barusan gelap gitu. Mungkin sebenarnya kalau di luar area rumah itu nggak gelap, cuman karena banyak pohon jadi lebih gelap gitu mas. Oh berarti sampai sana malam itu ya? Malam. Wajay. Nah rumah itu tuh ada yang jaga kayak apa ya? Bapak-bapak yang jaga rumahnya om itu. Dia tuh lagi pergi ternyata. Kita nungguin tuh mas gelap banget itu nggak ada lampu. Terus berjalan, datang bapak-bapak itu bukain. Singkat cerita kita tuh tidur semua mas. Ketiduran akhirnya karena capek ya. Jadi yang ke Bogor tuh saya, adik saya, mama, terus kakak sepupu saya mbak, sama om sama anaknya om berenam. Oke. Nah aku tidur sama mamaku di kamar tamu, terus mbakku tidur di kamar tamu yang satunya lagi. Oke. Nah adikku itu ketiduran di depan TV. Oke. Nah, jadi sini kamar, TV-nya tuh di tengah-tengah gitu mas. Oke. Nah, pas jam 2 apa jam 3 malam itu ada suara kayak apa ya? Ada yang jatuh gitu, kenceng, gludiak gitu. Jedok dulu ya. Bangun semua, terus pas bangun adik saya tuh nangis mas. Pas bangun adikmu tiba-tiba nangis. Oke, karena Kita bangun ngelihat adik itu udah di lantai. Jadi ternyata yang jatuh tuh adik saya. oh tidur di kursi terus jatuh gitu. Jatuh, terus om bangun, terus bapaknya yang jaga rumah bangun, mama sama mbak bangun. Megangin adik saya, soalnya adik saya tuh kayak apa ya? Kayak agak kejang-kejang gitu sambil nunjuk ke arah pintu yang apa ya? Ngubungin dari ruang tamu ke kamar-kamar, Mas. Oke. Kayak ngubungin ke lorong. Nah, Cuman bukan lorong, jadi kayak sekat aja kusen pintu, cuman ketutup sama tirai gitu. Oh. Oke. Tapi Nunjuk ke sana gitu ya. Ke arah ruang tamu sama dapur gitu. Dia nunjuk kayak gini. Pas dia nunjuk itu kita semua tuh ngelihat ke situ, Mas. Ini harus kita ngelihat bareng-bareng. Apa yang dilihat, Mas? Jadi semua itu ngelihat ada satu sosok anak kecil perempuan pakai kayak dress selutut gitu. Dress selutut. Ngadepnya ke sana, belakangin kita. Justru belakangin. Untung loh itu. Rambutnya sepundak gitu. Nah, terus pas kita ngelihat semua, dia kan diem beberapa detik gitu diem.
tiba-tiba dia lari mas, lari ke ruang tamu, terus muterin ruang tamu tuh sampai mungkin ada 3 kali. Itu muterin kalian atau enggak? Berarti muterin ruangan sebelah? Ke ruang tengah itu. Ke ruang tengah itu? Pintu masuk itu. 3 kali muter di sana? Nah terus dikejar sama om saya sama bapak-bapak yang jaga rumah itu. Pas dikejar, di putaran ketiga itu kayak apa ya, benda-benda yang ada di rumah itu tuh perabotan tuh pada berantakan, jadi gerak-gerak semua gitu loh mas. Serius? Terakhir dia lari ke arah dapur. Di samping dapur itu ada pintu yang nembus ke belakang rumah. Nah pas dia lari ke arah dapur itu dia nggak buka pintu, jadi pas dia lari pintunya buka, banting der gitu. Banting, terus dia langsung lari ke belakang, dikejar sama omku sama bapak yang jaga rumah itu. Nah pas dikejar dia lari ke hutan-hutan ke belakang. Pas dikejar sampai ujung hutan itu nggak ketemu, hilang. Balik terus kita nenangin adikku, tanyain kamu lihat apa, lihat cewek mukanya tuh kayak, aku nggak tahu dia bilang itu hancur atau retak, pokoknya mukanya tuh kayak ya nggak mulus lah. Oke. Nah dia tuh ditarik gitu. Si adik ini ditarik sama si cewek itu tadi. Kakinya ditarik, katanya mau diajak main. Itulah yang membuat adikmu itu terjatuh itu. Jatuh terus dia nangis itu. Wah si anjing. Iseng banget itu si cewek itu. Mbak Vina itu sebenarnya apa Mbak? Kelihatan sampai si cewek-ceweknya kelihatan enggak Mbak Vina? Aku nggak tahu ya, itu mungkin ngingon rumahnya asli atau gimana. Cuman tunggonnya memang berarti ya. Dia indikasi yang terkuat di rumah itu. Oh malah anak kecil ya? Ya, karena kan kita nggak bisa yang namanya matokin umur sih buat usia-usia di sana. Cuman buat mukanya sebenarnya bukannya kayak sobek apa gimana, tapi hancur ya. Hancur yang sebenarnya kalau dilihat dari tulang juga nggak ada. Ya kayak kerowak lah gitu. Bentar maaf Pak. Panggilan. Ini ada hantu manggil. Serem. Itu tuh hancur kenapa Mbak? Maksudnya apakah kecelakaan kah ataukah kenapakah? Kalau aku sih lihatnya bukan orang Jawa atau orang Sunda ya. Maksudnya mukanya rada londo sebenarnya. Dari rada londo guys. Sorot matanya rada kebulean. Bahasa gue. Nggak apa-apa Mbak, kan kamu bukan orang Jawa loh. Rada londo ya. Dia tuh aku nggak tahu ya ini benar apa enggak ya. Cuman penangkapanku dia itu dulu disiksa sama bapaknya. Dan sampai mukanya itu seperti itu. Dan kalau dilihat dari kaki tuh dulu dia kayak dipasung ya. Gitu sih. Mungkin dia penghuni dulu pernah tinggal di situ, tapi itu sejenis sebenarnya dia setan arwah yang emang pernah jadi manusia dan meninggal itu. Bukan asli jin lah. Jadi memang motivasi menarik kakinya Mas Tegar itu emang ya ngejak main aja. Apa adiknya Mas Tegar itu emang ngejak main aja. Ya, karena mungkin suka ada orang baru dan kemudian sama-sama cewek kali ya. Umurnya kebetulan cewek. Adik saya cowok. Masih cowok. Mana cowok? Maksudnya masih muda kan. Umurnya ini si cewek ini sama adiknya Mas Tegar umurnya mirip-mirip. Unda-undi ya. Unda-undi ya. Teman-teman ada yang tahu unda-undi enggak nih? Unda-undi. Unda-undi berarti. Unda-undi itu mirip-mirip ya, deket-deket gitu ya. Ya mungkin ceweknya gak jauh lah ya. Gak jauh ya. Jadi itu wujud waktu si arwah ini meninggal dunia gitu. Akhirnya Mas, itu setelah kejadian itu langsung pulang atau tetap nungguin? Ya akhirnya itu setelah si sosok itu keluar dari rumah itu, kan habis nenangin adik tuh. Ya kita lanjut istirahat, besoknya ya masih lanjut kegiatan di kota situ. Tetap ya, aman ya, sampai pagi sampai selesai pulang juga nggak ada gangguan lagi ya? Masih besok. Masih besoknya masih tidur di situ. Masih ada gangguan lagi? Enggak sih. Oh enggak ya. Cuman dari bapak yang jaga rumah itu katanya si sosok ini tuh asalnya dari belakang, tanah belakang dulu, tanah belakang itu ada bekas
rumah. Oh. Cuman sekarang udah jadi rata, udah jadi pohon-pohon. Udah jadi pohon-pohon. Oke. Ih. Ini saya mulai kerasa ini apa Kamu perasaan pohon saya aja itu? Apa memang ini gimmick atau gimana Mbak ini? Enggak ya, mudah-mudahan enggak gimmick. Oke. Pemirsa, pemirsa. Nah, Mas Tegar, itu berarti adalah kejadian yang paling memorable ya, berarti paling enggak terlupakan lah ya. Adakah ini teman-teman yang kira-kira kalau Mbak Vina lihat, bisa nggak sih Vin kamu dari sini melihat mukanya satu-satu? Oh ini ceritanya serem nih. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak masalah hidup, asmara enggak kan? Nah, kalau semisal ya, ini semisal ya teman-teman. Karena malam ini cukup spesial ya. Ini mumpung ya, di sini ada kursi kosong dan kesempatan yang kosong. Kalau ada yang mau curhat kehidupan boleh enggak? Boleh. Bisa ya, Vina bisa gitu. Tapi jangan asmara ya Mas, tolong. Oh jangan asmara ya. Cuma ada disclaimer dulu ya. Kalau memang nanti akhirnya curhat kehidupan, mau nggak mau karena ada kamera di sini ya, ada CCTV ya. Pasti urusan-urusan privasinya akan terekspos itu ya. Itu yang perlu dipikirkan juga ya, dipertimbangkan. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang mau berbagi story, berbagi cerita soal hal-hal yang pernah dialaminya di dalam hidup, atau mungkin ada yang masih penasaran selama hidupnya ingin ditanyakan langsung ke ini mas-mas dan mbak-mbak ini, mas dan mbak di sini, boleh. Ada nggak nih dari ujung sana? Ini ada 3 cewek. Ini siapa yang mau bertanya? Ada? Atau mau cerita? Nggak ada? Karin tuh mungkin Karin. Itu Karin tuh itu. Maksudnya? Walah, pangling aku ya. Udah tambah dewasa kamu ya. Guyonan om-om ya. Dulu aja pasilir. Ada lagi mungkin Karin mau ngobrol enggak di sini tentang hal-hal seram dalam hidupmu? Hal-hal sini. Masa aku harus bacain WA Murin? Oke, mateng kon. Kamu bisa sampai ngambil data WA-nya tuh. Hebat sekali. Ini masih lewat belakang tuh bisa kayaknya tuh. Nah, silakan duduk sebelah Mas Tegar. Ini Mas Tegar ganteng loh ini. Siapa tahu Mbak Karin masih jomblo Mbak Karin? Atau udah punya pacar? Hah? Ngawur, itu Oh, pacarnya sama loh. pacarnya apa Mas? Waduh, kirain loh. Mas Tegar mau dipanggil Mas Aglis. Oh gitu? Boleh? Wajahnya mau dikarikatur. Ya ini kita minta izin dulu kepada pacarnya Mbak Karin ya. Mas ini pacarnya kita culik dulu. Akan kita ulik hubungan kalian ya. Parah gua. Jangan dong. Mbak Karin. Oh, Karinnya geser sebelah. Nah geser sana. Mbak Karin, kamu sekarang usia berapa nih? Loh ini penting loh nih. Untuk mengklarifikasi loh. Sekarang 21. 21 tahun. Apa pengalaman yang pernah kamu alami soal hal-hal yang dekat-dekat dengan hararisme? Kemarin banget waktu pameran tuh ternyata ada. Si anjing pengalamannya baru lagi. Baru banget. Baru banget kemarin berapa hari? Tanggal 29 tuh berarti kemarin 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Itu pas 2 hari kita yang di lalu. acaranya Natasha itu. Iya. Kan Harusnya dia kan punya kamu acara sendiri. datang ke acara aku juga. Kamu ada acara juga tuh itu tuh? Ih, sumpah ya Mbak Vina. Ini acaranya banyak banget loh nih, kita sampai bingung ya. Emang kita bisa membelah kayak Naruto gitu? Gak bisa dong. Terus di acaramu tuh di mana ceritanya? Ini kejadiannya di basement Unika. Oke, saya ke disclaimer dulu. Di sini ada yang anak Unika? Angkat tangan. Gak ada yang ngaku nih. Alumninya sombong. Parah, gak ada yang mau ngaku anak Unika. Basementnya basement HC atau basement Thomas Aquinas? Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Saya padahal aku bukan anak Unika. Jadi di Thomas Aquinas itu kalau yang belum tahu teman-teman ya, itu adalah sebuah gedung di tengah-tengah Unika ya. Dari pintu masuk dan pintu keluar itu tengah-tengahnya berarti ya. Betul. Dia ada parkiran basement. Iya. Berapa lapis? Ratusan. Tenggoy malah. Itu berapa lantai? Lupa aku parkirannya. Itu ada 4 sampai 5
ini ya layer gitu ya. Jadi kalau mungkin yang belum dapat bayangannya itu kayak parkiran mall gitu ya. Iya. Kayak parkiran mall isinya mobil-mobil mahasiswa ya. Dan itu ada yang paling bawah itu ya. Di paling bawah itu. Enggak, kebetulan di B2 jadi turun 2 lantai doang. Turun 2 lantai, oke. Apa yang terjadi, Rin? Dari awal kita mau bikin itu ada temanku yang emang dia bisa buat minta izin sama yang penghuni yang ada di B2, basement B2 itu. B2 tuh babi ya? Aduh. Bukan ya? Takut banget. Lu biasanya kan kalau kita mau makan B2 gitu toh. Itu loh panggilan sayangmu dulu. Itu baby kok Bang. Terus. Nah ternyata di basement B2 ini emang ada 3 sosok. 3 sosok. Yang satu itu kakek-kakek, yang satunya Mbak Silvi sama anaknya. Sik toh. Ini kok namanya, Mas. Ini kok sampai ngerti namanya ini. Sebentar ya, ini memang harus di disclaimer. Yang anak Unika tahu ndak? Ini Mbak Silvi terkenal ya? Terkenal di basement itu. Emang ada yang tahu anak Unika, ada yang tahu? Betul ya? Mbak anak Unika. Ini harus di ini kan biar apalagi ini gedungnya kan sebelahan toh. Oh, gedungnya malah deket. Iya. Mbak Silvi ini emang terkenal ya? Lumayan. Oke. Terus. Sebenarnya kalau perizinan buat si kakek ini sama Mbak Silvi sebenarnya aman. Cuman pada saat proses dari perizinan itu sampai hari H, sampai selesai, itu nggak tahu kenapa aku sama pacarku kena gangguannya. Waduh, ini gangguannya apa nih? Apa yang menyebabkan kalian berdua hubungannya terganggu? Mbak Silvi jadi orang ketiga? Bukan ya? bukan hubungannya terganggu, cuman lebih kayak dia sempat diliatin juga beberapa makhluk yang ada di gedung HC. Gedung HC, Terus kalau aku lebih ke, aku nggak tahu, cuman posisi di rumahku itu jadi kayak aneh. Hah? Jadi sempat waktu itu aku lagi makan sama pacarku juga di lagi rumah. Makan. Itu kayak ada yang lewat di belakang. Posisi waktu aku nengok cari itu dia lihat posisi yang ada di meja makan kayak piring, tempat garpu itu gerak. Wanjay, itu diikuti ya Vin ya? Dia diikuti berarti sama mbaknya itu. Itu mbak-mbak atau apa? Tapi kayaknya enggak deh, aku nggak tahu. Soalnya aku nggak lihat yang sesolid itu, cuman ngerasain doang. Apakah itu genrenya nggak tahu ya? Nggak tahu. Pokoknya ada yang sliver aja. Iya. Terus makin hari tuh kayak teman-teman pun juga akhirnya kayak ngerasa hawa-hawanya tuh udah beda. Udah mulai banyak yang sakit, semuanya pada emosi yang kayak gitu. Nah. Oh, hampir berarti kan itu kan event ya. Kamu dan tim panitia itu istilahnya kena gangguan lah istilahnya gitu. Iya bisa dibilang sih karena kayak yang biasanya nggak emosi aja waktu di acara itu tuh bisa yang kayak emosinya tuh berlebihan gitu loh sampai dia teriak yang kayak teriak marah gitu. Padahal dia biasanya nggak kayak gitu. Nah terus ada satu kejadian di mana temanku ini punya cincin akik. Itu emang aku nggak tahu itu diturunin ke dia, pokoknya dari silsilah keluarganya lah. Itu lepas batunya. Batunya lepas sendiri. Batunya lepas sendiri dan itu pas dia lagi ngapain? Itu waktu acara mulai. Oh jadi pas di acara dia pakai itu cincin, tahu-tahu batunya lepas gitu. Iya. Dan kebetulan kan waktu kita pameran kemarin, acara kemarin itu kan banyak yang cosplay. Dan kebetulan aku tuh cosplay jadi kuntilanak. Oh jadi Kunta Aji ya. Iya jadi kunti. Nah habis itu waktu itu tuh aku mau foto yang kayak ala-ala estetik di basement gitu kan. Waktu jalan itu kan aku pakai softfriend yang kayak Mbak Vina nih. Itu aku lihat di ruang panitia. Itu ada dia mirip aku, bajunya bener-bener mirip aku. Kamu sih niru. Ya soalnya kemarin
Sempet viral kan. Ditambahin sama yang beneran contohnya takut ya kan. Loh, tapi mukanya kan mirip kamu katanya. Kalau muka aku nggak begitu jelas, cuman karena sekilas ya kamu aja lihat mukanya putih gitu loh. Kayak bener-bener itu kayak aku tapi dia ada di situ. Tapi tampilanmu itu mirip dia gitu atau dia mirip tampilanmu itu? Kayak nah itu dia yang aku nggak tahu. Karena aku yang kayak denial enggak lah yang kayak gitu. Atau kamu kira ini paling teman-teman ini gitu. Nggak mungkin karena yang jadi kuntilanak cuman aku di situ. Anjay. Nah, terus aku ceritalah sama temanku yang ngebetengin ini. Oke. Aku tanya, itu siapa? Aku lihat dia kayak aku persis. Serumbai-rumbainya itu mirip sama baju yang tak pakai. Terus si temanku ini bilang, oh wujud aslinya tuh sebenarnya nggak kayak gitu, cuman dia menyerupai kamu. Tapi aku sampai sekarang yang masih kayak masa sih? Tapi ini nggak logis banget. Terus akhirnya sampai selesai acara udah ada gangguan yang parah gitu nggak ada ya? Nggak, lebih ke aku nggak mau tahu. Ya udah. Itu yang Mbak Silvi itu bukan? Nah itu dia, aku tuh nggak pernah tahu Mbak Silvi yang mana. Cuman kalau Mbak Silvi katanya dia karena kita udah izin dia nggak akan ganggu. Justru yang datang tuh yang kayak dari gedung-gedung sebelah, yang kayak gitu. Iya. Urban legendnya Mbak Silvi itu apa? Kalau seorang ibu kah gitu atau? Nah, kalau dari ceritanya temanku dia itu meninggal waktu dia masih punya bayi di kandungannya. Jadi 3 sosok ini yang si kakek Mbak Silvi sama anaknya. Nah anaknya itu tuh bayinya bayi bajang. Bayi apa? Bayi bajang. Jadi itu gimana tuh bayi? Dia belum lahir, masih belum kandungannya belum mau melahirkan gitu bulan. Tapi udah meninggal duluan. Bayi bajang tuh bentuknya piye Vin? Kalau aku beda sih persepsi bayi bajan. Bayi bajan itu yang digambarkan kayak waktu Susana melahirkan dalam kubur. Nah itu yang bisa dibilang anaknya keluar yang sebutannya bayi bajan. Tapi kalau misalnya yang disebut tadi Karin, aku beda sih. Kalau yang Karin tadi, tapi kamu nangkep gak? Muncul gak gambaran si ini? Kan aku datang di hari pertama ya, aku datang pas di acara pertamanya Karin aku datang. Dan kebetulan memang kalau aku sih lihatnya nggak ada apa-apa sih pengganggu yang jin-jin atau arwah-arwah yang seliweran gitu enggak sih. Mungkin kalau aku sih lihatnya dari konteks masalahnya Mbak Karin dan teman-teman itu adalah capek. Oke, berarti karena capek, persiapannya intens, terus karena balik lagi gini. Tapi faktor dari mereka ada kan tetap kan? Jadi kayak misalnya ketika kita capek dengan pekerjaan atau sampai benar-benar ngimpaknya adalah emosi, berarti kan yang tidak kuat itu badan kita. Ya gak sih? Karena kalau misalnya sampai makhluk itu nyurupin kita, berarti kan emang kita secara badan tuh mempersilahkan. Istilahnya kosong banget nih. Nah dia sampai lihat gitu. Nah berarti kan ada logika emosi dia yang sebenarnya melawan itu masih ada di badan. Jadi dia cuma ngelihat doang. Makanya pengaruhnya emosi. Kayak setan juga kan punya aura ya Mas. Apalagi dengan mungkin meninggal yang tidak wajar. Masih ada emosi sedihkah, marahkah. Nah itu kalau bersinggungan sama kita yang lagi capek itu bisa ngikut. Nah itu tergantung larinya kemana nih, larinya ketakutan-kah atau ke emosi tadi. Itu bisa. Yang sering dibilang sawan itu mungkin ya? Betul. Berarti kamu harus mandi apa nih biar bersih? Mandi wajib. Kalau bahasa sawan. Mandi wajib, mandi itu wajib kok. Nggak maksudnya mungkin ada yang mandi kembang kah atau mandi apa gitu. Kalau sawan sendiri secara kejawen kan ada ritualnya dan ada emang konteks macam-macam yang harus dijalanin. Tapi tergantung kasus ya nggak sih? Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau sawan kayak gitu dia bakal hilang sendiri tergantung aura kita sendiri. Jadi sebenarnya sawan yang impactnya ke emosi itu ngaruhnya adalah yang bisa ngobatin diri kita sendiri. Oh gitu. Makanya mungkin istirahat, berpikir positif thinking atau beribadah itu sih paling gampang. Perbaiki imun ya. Oke, jadi semakin imunnya bagus ya toh, kamu akan terhindar dari COVID ya. Bukan. Itu loh tadi loh apa? Sawan itu loh, sawan 19 ya, bukan ya.
Oke, berarti kesimpulannya nih untuk kasusnya Mbak Karin ini, Karin dan teman-temannya ya khususnya ya, satu tim ini lebih baik berkumpul atau terus positive thinking ayo gitu atau gimana? Atau biarin aja? Aku nggak ngerti ya, maksudnya kayak anak muda zaman sekarang yang belajar mungkin entah ke agama spiritual atau agama yang kejawen atau punya trik-trik cara yang memakai leluhur sebelumnya. Kadang mereka tuh menangkapnya rada melenceng, Mas. Jadi gitu. itu yang menjadikan yang tadinya makhluk itu aturan baik-baik aja, tenang-tenang aja, tapi dengan perizinannya dengan cara yang tidak diterima itu bisa jadi impact yang buruk. Kayak gitu sih. Nah, kalau aku lihatnya balik lagi ketika kamu misal maaf aku Islam. Aku cukup dengan doa yang namanya bismillah. Kalau bahasa Indonesia mungkin bahasa Jawanya monggo apa kulonwun dan segala macam gitu kan. Ya. Tapi kan kalau misalnya pakai yang ritual dalam arti mungkin pakai dupa, pakai menyan, pakai yang istilahnya kejawen lah. Itu kan balik lagi ke orang yang namengin. Kuatkah atau dia emang bisa punya melindungi kapasitas orang banyak. Jadi tergantung gitu si ininya ya juga ya. Banyak faktor lah banyak intinya di sana. Banyak faktor dengan treatment yang kayak gitu. Berarti untuk Mbak Karin dan teman-temannya ini asal mereka berdoa positive thinking aja aman ya ke depannya. Acara juga berjalan juga sampai selesai ya aman ya kemarin. Sampai selesai. Gangguan-gangguan juga paling dia tuh yang ngeliat gitu karena capek kali ya. Tapi kebetulan tuh yang lihat tuh nggak cuman aku. Oh, ada teman-temanmu juga yang lihat. Halah capek semua itu ya, berarti. Mungkin ya. Mungkin ya. Gitu luar biasa. Ini ada lagi Mbak Karin dari pengalaman terbaru kemarin? Ini sih baru-baru ini tuh ini nggak cuman aku doang yang lihat, cuman ada beberapa orang yang lihat. Jadi ceritanya di gedung HC itu emang terkenal angker Mbak. Oke. Nah, HC itu yang pojok ya? Pojok deket pintu keluar. Nah itu di lantai 3, di lantai 4 biasanya. Sama ada seniornya di situ yang pakai kaos putih. Waduh, anak HC. Ompai. Ini anak HC nih Mas. Mas Tato ini juga anak HC. Nah kemarin itu ada satu orang, dia pengurus pengajaran namanya Mas Fai. Dia tuh tugasnya emang buat jagain ruangan. Jadi dia yang kayak juru kuncinya gitu. Nah waktu literally itu, juru kunci ya karena kuncinya banyak loh. Iya. Bukain, kunciin. Nah waktu itu aku sama pacarku tuh mau ngajuin surat buat pengajaran. Nah tapi sebelumnya ini ada temanku yang lihat si Mas Fai ini di lantai 3 sama 4. Ada juga temanku yang lihat Mas Fai itu jalan di lantai 3 naik ke lantai 4, cuman waktu disapa itu nggak nengok. Itu dengan timing yang sama atau berbeda? Di hari yang sama. Di hari yang sama timing berbeda atau timingnya timingnya beda. Cuman ciri-cirinya tuh semua yang disebutin sama, kayak baju biru polo, terus ada celeret putihnya itu. Nah, tapi plot twistnya waktu aku pengajuan surat ke pengajaran sama pacarku, aku nyari Mas Fai dong. Ternyata dari staf pengajaran bilang Mas Fai nggak masuk. Padahal banyak yang lihat. Iya, padahal beberapa banyak lihat. Di prank Mas Fai KW gitu. Nah, aku nggak percaya dong karena aku kan emang sering banget ada acara gitu kegiatan, kan, ada kegiatan. Jadi sama pengajaran udah deket gitu kan. Terus saya bilang enggak, ini pasti aku dibohongin. Akhirnya dari staf pengajaran itu ngasih tunjuk HP, itu emang chatnya Mas Fai yang izin ke Ibu Dekan sama kepala pengajarannya kalau dia izin nggak masuk sakit 2 hari. Iya. Soalnya aku penasaran nih Mbak Vina, apakah tukang bakso yang ada di lantai atas gedung itu, gedungnya Unika itu, itu apakah dia tuh dulu manusia atau enggak? Ada tukang bakso, mungkin mereka ya udahlah makan sekalian. Cuman
ini tuh beneran dimakan, mereka ngunyah, mereka bayar. Di sini tuh masih yang bisa dibilang tuh perahu-perahu nyender, Mas. Jadi yang kali yang gede itu tuh parkiran perahu-perahu kayak nelayan tuh masih di pinggiran itu. Jadi tempat display itu terpancang dengan kuat, bautnya masih ada, tapi barangnya jatuh. Itu kalau aku nggak melangkah satu langkah itu jatuhnya ke kepalaku. Sosok apa ya? Gendruwo mungkin ya. Kayak gitu. Tetapi ternyata saya baru tahu hari itu juga karena kalau melihat seperti itu tidak semuanya tinggi.